Rahayu, saudara-saudara siswa Tosanaji. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Adi Channel Jakarta. Rasanya sudah cukup lama kita nggak berjua. Marilah kita mulai di tayangan 154 ini dengan membabar pesona badik Sulawesi Selatan. Ada 11 pusako yang saya akan coba review, namun marilah kita coba awali segalanya dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Hari ini tepat 3 minggu baru saya buat uploadan baru. Biasanya saya 2 minggu sudah saya buat. Saya minta maaf terlambat 1 minggu karena benar-benar sibuk sekali. Dalam 3 minggu ini ada kurang lebih 155 pusaka baru masuk dalam keluarga besar JS Collection. Dan kebanyakan adalah pusaka-pusaka dari Sulawesi Selatan. Jadi tidak heran nanti kalau ternyata di web itu terakhir-terakhir banyak dihiasi oleh pusaka-pusaka dari Sulawesi Selatan. Sekali lagi, karena banyak pusaka yang masuk, ya semua harus di take care. Seperti Anda tahu tentang bagaimana untuk membersihkan rangka, membersihkan bilah pusakonya, mencarikan rasa rangka pengganti kalau nggak cocok, dan itu semua butuh waktu, saudara. Baik, balik ke topik. Badik adalah pisau panjang yang berbentuk khas, yang mempunyai sisi tajam, ada yang tunggal maupun yang ganda, dan panjangnya bisa sampai 50 cm. Bagi saya, badik juga masuk dalam keluarga Tosanaji, bahkan tersebar di Nusantara. Mulai dari Sumatera paling utara ada rencong, di Bengkulu ada badik tajiayam, ke Minang ada tumbuk lado, ke Palembang ada siwar, badik Lampung juga luar biasa, badik Jawa Barat juga nggak kalah menariknya, dan akhirnya tersebar banyak termasuk yang ke Sulawesi Selatan. Dan ketepatan saya akui di Sulawesi Selatan badik mendapatkan suatu tempat tertentu sehingga perkembangannya di Sulawesi Selatan untuk Tosanaji badik ini benar-benar bisa masif sekali. Ketika kita bicara tentang masalah Sulawesi Selatan, ketika kita bicara tentang badik dari sisi aspek pembahasan teman-teman di Nusantara, namun ketika masuk ke daerah-daerah Makassar atau daerah-daerah Goa, badik lebih disebut dengan badi tanpa K. Kalau Anda masuk ke Bugis, istilahnya menjadi kawali. Saya pikir perbedaan-perbedaan istilah itu akan menjadi sesuatu hal yang wajar. Bagi saya selalu saja bahwa beda itu indah, karena saya punya suatu pegangan bahwa seji desa mawa cara. Yang sangat sederhana sekali aja. Ketika Anda di Jawa menganggap bahwa tanpa pamor itu disebut sebagai kelengan atau keleng, pamor keleng. Kalau Anda ke Sulawesi Selatan, orang menyebutnya adalah kita sebut dengan yang kita sebut malela, besi malela. Padahal malelo bagi orang Jawa itu adalah tampak kertipan-kertipan pada bilah yang bisa malela yang putih, ada yang kedogo, yang emas. Saya pikir perbedaan itu sesuatu hal yang harus kita terima sebagai semacam suatu kebesaran budaya Tosanaji Nusantara. Di Sulawesi Selatan ada 13 daerah yang berbeda yang bisa dikatakan mempunyai suatu badik yang berbeda-beda. Namun secara nasional ada 4 yang banyak kita dengar dan kita coba bicarakan. Yang pertama adalah Bugis. Sejatinya Bugis itu letaknya ada di daerah Bone, dan itu merupakan sesuatu tempat sisi timur daripada Sulawesi Selatan. Dan yang kedua adalah Goa.
daerah gua itu adalah daerah di Makassar, jadi kita anggap sebagai suatu sisi barat. Dan sisi yang paling utara yaitu Luwu, dan Badik yang paling selatan sekali yaitu adalah di Selayar. Itulah 4 daerah utama yang sering kita dengar. Yang lainnya jarang kita dengar. Dan hebatnya kenapa Badik di Sulawesi Selatan? Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Badik itu bisa dianggap sebagai pusaka, bisa juga dianggap sebagai sesuatu alat pelindung diri, dan bahkan bisa anggap sebagai semacam suatu sarana untuk membela harga diri. Sebegitu tinggi strata Badik bagi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Rasanya karena ada 11 yang saya coba akan review, rasanya saya akan coba reviewnya cepat-cepat saja. Untuk masalah tajek yang terkait dengan masalah filosofi yang sering saya kemukakan, saya tidak akan bahas pada kesempatan ini. Sekali lagi, siji desa mawa cara, saya tidak akan memaksakan secara filosofi cara pandang dari teman-teman Sulawesi Selatan seperti cara pandang teman-teman yang ada di Jawa. Walaupun saya yakin filosofi itu adalah sesuatu yang sifatnya universal. Mari kita mulai dengan Badik yang pertama, kecil, mungil, nomor 7450. Yang seperti ini kita sebut dengan gecong. Kalau kita ngelihat kecil kayaknya seperti kayak jimatan, tapi justru untuk teman-teman dari Sulawesi Selatan mengukurnya dengan jengkal begini, justru yang satu jengkal seperti ini malah lebih mantap bagi dia. Seolah-olah ini keleng tanpa pamor, tapi kalau Anda dekatkan, semakin dekat semakin jelas ini ada titik pamor yang justru dia tuh timbul bolak-balik pas pada titik sor-soran ini. Yang seperti inilah disebut sebagai pamor batu lapa, double P tanpa K. Padahal kalau di Jawa batu lapa itu adalah seperti kayak pamor U yang kebalik. Sementara yang titik yang seperti ini tumbuh kalau di Jawa disebut sebagai pamor munggul. Di sana disebut sebagai batu lapa. Tentunya gecong dari Bugis. Ketika sebesar kacang hijau seperti ini kita kategorikan batu lapa, tapi ada yang lebih kecil. Kalau yang titiknya kecil-kecil itu di Bugis disebut sebagai uleng-puleng. Ya, sekali lagi, besarnya sebesar biji cabai, tentunya lebih kecil daripada kacang hijau. Mari masuk kepada Badik yang kedua, dan ini sangat luar biasa karena ini bagi saya gecong jumbo. Banyak orang menyebutnya sebagai bangkung, panjangnya 28,1. Satu hal yang sangat menarik buat saya, pamornya sudah membatu dan dia timbul sebagai pamor tambal yang sangat eksotik. Saya jarang ketemu pamor yang seperti ini. Tentunya kalau tambal saya pikir yakin sama bahwa tambal lebih ke arah untuk menutupi kekurangan diri. Dengan Badik yang seperti ini dengan nomor 7420, silahkan lihat detailnya di web. Sehingga yang segini aja sudah terkategori jumbo. Karena ukuran itu menjadi relatif ketika kita berbeda ke daerah yang lain. Kalau di Tosan Haji itu 1530 itu masuk ke Patrem, 30-40 itu standar, di atas 40 adalah kita sebut dengan corok, di bawah 15 lebih kita sebut dengan jimatan. Namun kalau di sana keris-keris Bugis itu 34 sudah standar. Bahkan 38, 39 sudah terkategori corok. Mari kita masuk ke Badik yang ketiga, yaitu nomor 7417. Rangkanya full perak. Dari pamornya, dari kejauhannya sudah cukup jelas. Ini panjangnya adalah gecong dengan 18,1. Kenapa menjadi jelas? Karena pamor-pamor yang timbul seperti inilah yang menjadi jelas untuk dilihat dari jauh.
Ini lebih ke arah waswutah, namun ada sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya di balik ini. Ada angka Romawi, Romawi 2, 10, Romawi 2 lagi, 10 ditutup dengan Romawi 2 lagi. Seolah-olah menegaskan siapa pemiliknya. Nah, dari Bugis kita coba pindah ke Goa. Ada sesuatu badik yang sangat di hati saya, nomor 7022. Rangkanya sudah khas daripada Bugis, namun ketika kita lihat pamornya jauh lebih dahsyat, karena menurut saya ini kayak lar gangsir, tapi bentuknya dia lebih besar perutnya ini, makanya Lumpuh Batang. Lumpuh Batang adalah nama dari badik dari Goa yang berarti perut buncit namanya. Panjangnya 21,1, dia masuk kategori pamor kalau di Jawa adalah lar gangsir. Teman di sana lebih banyak menyebutkan pamor-pamor kurisi. Bagi saya ini pamor yang sangat indah, sehingga saya harus katakan dengan jujur, keindahan itu bukan monopoli dari keris-keris Jawa. Di Jawa yang bagus ada, yang kurang bagus ada. Di daerah yang lain yang bagus juga ada, yang kurang bagus juga ada. Seperti itulah kira-kira yang terkait dengan badik yang keempat ini, Lumpuh Batang dari Goa. Kita masuk ke nomor 7434. Badiknya sekilas sandangannya sama. Ketika kita buka, badik ini kayaknya mempunyai yang kita sebut dengan lambe gajah. Biasanya badik-badik dengan lambe gajah ini banyak orang menyebutnya sebagai salapu. Salapu sendiri adalah kebanyakan diproduksi atau berasal dari daerah Selayar. Karena badik-badik yang berkembang kacang biasanya terdapat di Selayar sana. Nampak di sini batu lapak dan adek cukup mencorong karena juga pamornya pamor tidak flat, tetapi ada suatu konturnya. Di Selayar pun juga sama, ada badik yang kita sebut dengan jumbo. Karena badik nomor 7414 ini adalah badik Selayar jumbo dengan panjang 32,8. Dan pamornya sangat aduhai, ciri khas. Tapi kembang kacangnya terbalik ini. Mantap. Sebelum kita masuk ke Luwu Utara, dari Makassar kira-kira 75 km ke arah utara, naik ke atas, itu ada suatu badik. Seperti badik tapi ujungnya luk. Di sini banyak disebut sebagai badik Uladedu. Nomor kerisnya 7432. Panjangnya 23,5. Di Jawa kita anggap sebagai suatu pamor nunggak semi. Inilah daerah perbatasan antara Makassar Goa dan Bone Bugis. Daerah perbatasan itu namanya daerah Segeri. Jadi tadi saya katakan ada 13 daerah suku yang mempunyai suatu badik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah daerah Segeri, merupakan perbatasan antara Bugis dan Goa. Cukup menarik, pemahaman yang baru. Dan ini pamornya juga pamor yang sangat keras sekali. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu ke paling utara Luwu. Seperti tadi saya katakan, keindahan tidak monopoli dari Jawa. Ternyata di Sulawesi juga banyak keindahan. Pamornya kalau di Jawa kita sebut dengan Noko Rangsang, masuk dalam kategori kurisi juga. Ini panjangnya 27,5, berarti terkategori badik jumbo. Namun kita lihat dari sisi bentuknya, ini dari Luwu.
pamornya memang sungguh indah. Sekali lagi, ketika kurang detail melihatnya, lihat ke web nomor 7425. Kita masuk lagi ke luwu yang lain, dan ini juga lebih jumbo lagi karena panjangnya 33,5. Dan ini sangat tua sekali. Sangat tua sekali. Dengan adanya suatu pamor, dengan ada ciri pamor tidak dan ciri pamor tidak. Ini kalau di Jawa kita sebut dengan pamor tumpal keli. Namun ini ada sesuatu yang khas. Di sini pamornya benar-benar telah membatu dan terjadi pemengkang jagat. Nah, kalau Anda melihat tentang pemengkang jagat yang ada, ini benar-benar terjadi karena kekuatan sang waktu. Tentunya kehendak semesta. Karena sering saya amati ada satu pemengkang jagat adalah kehendak dari penjualnya. Nah, saya pikir yang seperti itu sebaiknya lebih cocok memilih yang original seperti ini. Kita lihat, sangat luar biasa. Bagi Anda yang ingin melihat lebih detailnya daripada badik luwu yang super jumbo ini, silahkan lihat nomor 7413. Dan satu lagi yang menarik dari luwu, kalau dia rangkanya khas sekali. Ini kayu dengan perak, atasnya adalah kerang. Nah, kalau handle kerang seperti ini, setebal ini, karena kerang itu kita ambil dari kulitnya, seberapa besar kerangnya yang dipakai. Namun disinilah saya terkejut ketika melihat dalamnya. Ternyata pamornya terang benderang, dan ternyata ini adalah badik luwu pijetan. Kalau kita mengenal pijetan di Jawa, seperti kayak pembuatnya adalah Empu Sombro dari Pejajaran. Ini termasuk jumbo karena 26,2 dan pijetannya ada 9 biji. Kalau saya melihat bahwa yang namanya besi-besi seperti ini ya era-era Mojopahit ke atas. Jadi badik ini adalah barangkali menurut saya badik yang tertua dari Sulawesi yang saya miliki. Kehebatannya daripada badik ini adalah di setiap pijetan ternyata ada guratan sidik jari sang empu. Di 9 daripada pijetan bolak-balik ini ada gambaran sidik jarinya. Sekali lagi mungkin Anda kurang jelas, lihatlah di web dengan nomor 7423. Bagi saya kalau bicara tentang masalah kenapa pijetannya ada 9, saya hanya berpikir bahwa ketika orang, kalau katakanlah di Islam, ketika meninggal, lubang 9 kehidupan manusia itu kok harus ditutup, 2 mata, 2 hidung, mulut, 2 telinga, di lubang kemaluan depan dan dubur belakang. Sejatinya walaupun tambal berupa pijetan, menurut saya maknanya sama, untuk menutup kekurangan diri sebagai manusia yang memang pada dasarnya tidak sempurna. Rasanya ada satu hal lagi yang saya mau coba sampaikan. Sekilas dari jauh nampak badik dan rangkanya khas dari Sulawesi Selatan. Kalau melihat badik, rasanya kalau sudah sering melihat ini rangka khas atau enggak dari sana, itu beda. Namun ketika Anda buka, loh, kok besinya Mojopahit, kok ternyata tombak. Ternyata ini adalah tombak godong pring yang iras, panjang 20,2 cm, keleng. Menurut saya tangguhnya Mojopahit. Kenapa harus dirangkain yang namanya badik? Ternyata saudara-saudara dari Sulawesi Selatan itu juga akomodatif terhadap Tosanaji dari luar Sulawesi Selatan. Namun kebanyakan dia akan mentreatment, memperlakukan seperti budaya dia. Karena dia sangat mengidolakan badik, barangkali
gampang dibawa, simple, diambilnya pun juga gampang. Namun satu hal, di sana kadang-kadang kan kita tahu tombak itu metuknya itu agak lebar. Makanya yang bagian bawah ini dikepras agar dia bisa masuk ke handle-nya sehingga tidak mengganggu dalam rangkanya, tidak harus dibuat menjadi semakin tebal. Bagi saya, itulah keperbedaan yang saya sangat sukai, karena bagi saya perbedaan adalah keindahan. Banyak keris Jawa yang dipegang oleh teman-teman dari Bali pasti akan disangkling. Ya rasanya etikanya baik. Kalau disangkling itu kan menjadi rata, tidak bergelombang sehingga kotoran nggak gampang lumpur. Kotoran jadi nggak gampang nyangkut sehingga gampang akhirnya terbersihkan. Jadi sekali lagi saudara, bagi saya perbedaan itu adalah sesuatu yang indah, asalkan didasari oleh suatu etikat kebaikan di balik keindahan itu. Jadi saya hanya ingin mencoba mengajak kita, marilah kita jadi orang yang bijak. Jangan pernah menghakimi budaya orang lain dengan budaya kita, atau jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan cara pandang kita. Belum tentu juga cara pandang kita benar. Jadi akhirnya memang keris itu memang sangat luar biasa. Bukti artefak Nusantara ini menjadi sesuatu bukti bahwa setiap daerah punya keberbedaan. Tapi intinya yang penting kita semua sama-sama Tosanaji. Kalau Anda pengen melestarikan yang satu ini. Jadi di akhir cerita, marilah kita junjung tinggi keberbedaan itu sebagai suatu sarana yang indah buat kita, tanpa harus mendiskreditkan satu sama lain, karena siji desa mawa cara. Demikianlah saudara-saudara tayangan ke-154 dengan tema Pesona Badik Sulawesi Selatan, di mana saya review 11 pusaka saya. Semoga memberikan sesuatu tambahan, masukan tentang dalam rangka kita bertosanaji. Kita tutup saja, jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Badik tertua dari Lu. Nuwun.